kan batasan-batasan Allah, menunaikan hal-hal yang diwajibkan Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Lalu Allah menyebutkan, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yaitu generasi lain yang menyia-nyiakan sholat. Jika mereka menyia-nyiakan sholat, maka mereka lebih menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban lainnya. Karena sholat adalah tiang dan pilar agama serta amal yang paling baik bagi para hamba. Dan juga amal yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah amal sholat. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan kesenangan dunia, serta rela dengan kehidupan dunia dan merasa tenang dengan itu. Mereka itu akan menemui kesesatan, yaitu kerugian di hari kiamat. Firman Allah, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, yaitu orang yang bertaubat dari meninggalkan sholat dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Mereka sesungguhnya Allah menerima taubatnya dan menjanjikan baginya akibat yang terpuji, serta menjadikannya sebagai salah satu yang menghuni surga yang penuh kenikmatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Hal itu karena taubat itu hal itu karena taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya disebutkan dalam hadis lain. Tapi umil zanbi kaman la zanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, orang-orang yang bertaubat itu tidak dikurangi amal kebaikannya sedikit pun dan tidak pula dibandingkan dengan dosa yang sebelumnya mereka lakukan yang dapat mengurangi amal mereka sesudahnya. Hal itu karena dosa yang telah lakukannya sia-sia dan dilupakan serta dihapuskan olehnya sebagai kemurahan dari Allah yang maha mulia dan maha penyantun. Masuk ke fikul hidayah. Ayat ini mengajak umat muslim untuk bertaubat dan beriman, serta memperbaiki amal perbuatan mereka. Keimanan yang disertai dengan amal solih menjadikan seseorang sebagai makhluk terbaik di hadapan Allah. Saat ingin bertaubat, taubat yang diterima adalah taubat yang dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Ini berarti seseorang tidak hanya bertaubat dengan kata-kata, tetapi juga dengan perubahan nyata dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Taubat yang diterima adalah taubat yang dilaksanakan sebelum ajal datang, karena jika ajal sudah tiba, taubat yang diterima lagi. Pentingnya keikhlasan dalam taubat itu adalah keikhlasan. Taubat yang ikhlas adalah taubat yang dilakukan dengan rasa penyesalan dan mendalam terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan dan dengan tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Keikhlasan ini menjadi syarat utama agar taubat diterima oleh Allah. Secara keseluruhan, ayat ini menekankan pentingnya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Karena taubat adalah jalan utama untuk menghapus dosa dan mendapatkan ampunannya. Allah juga memberikan jaminan bahwa bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk di sisinya. Secara sah, tobat itu mencakup tiga unsur. Yang pertama adalah meninggalkan dosa, kedua menyesali perbuatan buruknya, dan ketiga adalah bertekad tidak mengulanginya kembali. Iman dan amal soleh adalah rangkaian tak terpisah. Iman dan amal soleh saling berhubung erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Iman merupakan dasar atau keyakinan dalam hati yang mengakui adanya Allah dan Rasul-Nya, serta mengikuti ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Namun, iman saja tanpa amal soleh tidak cukup untuk mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah. Amal soleh merupakan bentuk nyata dan implementasi iman dalam Amal soleh merupakan bentuk nyata dari implementasi iman dan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, iman adalah pokok, sedangkan amal soleh adalah bukti dan manifestasi dari iman tersebut. Allah adalah dalam menetapkan hukumnya selalu adil. Balasan surga bagi orang-orang yang bertaubat dan beramal soleh tidak mengandung unsur ketidakadilan sedikit pun. Serta amal perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu berupa taubat, iman maupun amal soleh akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dirugikan dan setiap amal akan mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan niat dan kualitasnya. Fikul hadoroh. Allah memberikan harapan dan jalan keluar bagi siapa saja yang mau berubah, yakni orang yang mau bertobat dari dosa dan kembali kepadanya. Barang siapa saja yang mau berubah, perubahan hanya bisa terjadi bagi orang yang memiliki niat dan keinginan untuk berubah. Allah tidak akan memaksa siapapun, namun Dia memberikan kesempatan bagi setiap hamba untuk menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Keinginan untuk berubah itu
merupakan langkah pertama yang harus dimiliki oleh seorang hamba yang ingin bertaubat dan dan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan atau dosa yang telah dilakukan. Ayat ini juga menegaskan pentingnya iman yang benar sebagai fondasi keselamatan dan penerimaan amal. Iman adalah keyakinan dalam hati yang harus diikuti oleh amal soleh. Iman bukan hanya sebatas pengakuan lisan atau keyakinan dalam hati, tetapi harus diikuti dengan amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Islam. Amal soleh mencakup segala perbuatan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, baik itu berupa ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, maupun amal sosial seperti membantu sesama, berbicara dengan baik, dan menjauhi kemungkaran. Dengan kata lain, iman yang benar harus terwujud dalam tindakan nyata, karena iman yang tidak diikuti dengan amal soleh menunjukkan bahwa keyakinan seseorang belum cukup untuk membawa pada keselamatan. Keadilan Allah yang sempurna menjadi dasar keyakinan hamba agar tidak putus asa dan semangat memperbaiki diri. Keadilan Allah yang sempurna memberikan keyakinan pada hambanya untuk tidak putus asa. Sebab Allah akan memberikan balasan yang adil sesuai dengan amal perbuatannya, sehingga hambanya selalu memiliki harapan dan semangat untuk memperbaiki diri meskipun ada dosa atau kesalahan di masa lalu. Hidayah ini membimbing manusia agar tidak terjerumus dalam putus asa atau keputusan. Karena rahmat Allah selalu terbuka, hidayah Allah berfungsi untuk membimbing manusia agar tidak terjerumus dalam putus asa. Meskipun seseorang mungkin merasa terpuruk karena dosanya atau kesalahannya, hidayah ini mengingatkan bahwa rahmat Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang mau bertobat dan memperbaiki diri, memberikan harapan dan jalan keluar. Fikul Hadoroh. Ayat ini mendorong seseorang untuk menilai apakah tindakan dan keyakinannya sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Evaluasi ini penting agar kita bisa memperbaiki diri dan memastikan bahwa iman dan amal kita berada di jalan yang benar, serta selalu bertumbuh menuju ke perbaikan. Perbaikan diri secara berkelanjutan atau self-correction, yaitu melakukan tobat dan memperbaiki amal setelah menyadari kesalahannya. Perbaikan diri secara berkelanjutan yang mencangkup tobat dan perbaikan amal setelah menyadari kesalahannya, ini berarti bahwa seseorang harus terus-menerus berusaha memperbaiki diri dan tidak hanya setelah melakukan kesalahannya, tetapi juga dengan selalu mengevaluasi amal dan niatnya agar semakin dekat dengan jalan yang benar. Mengatur waktu dan kesempatan, karena tobat dan perbaikan itu harus dilakukan selagi masih hidup. Mengatur waktu dan kesempatan untuk bertobat dan perbaikan ini mengingatkan bahwa tobat dan upaya memperbaiki amal itu harus dilakukan selagi masih hidup. Waktu yang ada adalah kesempatan yang berharga, karena tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat, menanamkan rasa tanggung jawab pribadi dalam setiap tindakan dan keputusan hidup tanpa bertanggung kepada orang lain. Dalam konteks sosial, ayat ini mengajarkan pentingnya reformasi sosial dan tidak memandang seseorang terlalu rendah karena dosa masa lalunya, selama dia mau berubah. Kita tidak boleh memandang rendah seseorang hanya karena dosa masa lalunya. Asalkan dia mau berubah, ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dalam konteks sosial, ini mengajarkan kita untuk menerima orang yang ingin berubah, memberikan dukungan, dan tidak menghakimi mereka berdasarkan kesalahan di masa lalu. Fikul Munasabah. Surah Maryam ayat 59 menyebutkan tentang orang-orang yang lalai dalam sholat dan mengikuti hawa nafsunya yang akan menerima siksa dari Allah. Namun, ayat 60 memberikan pengecualian dan membuka rahmat dan pengampunan bagi mereka yang ingin bertobat dan beriman. Ini menunjukkan bahwa meskipun adanya ancaman terhadap kelalaian dan dosa, Allah memberikan harapan bagi orang yang berubah dan kembali kepadanya, menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan kelapangan rahmat. Ayat 61 dan seterusnya juga Ayat 61 dan seterusnya dalam surah Maryam membicarakan tentang kenikmatan surga yang menjadi balasan bagi orang-orang yang benar-benar bertaubat dan beriman. Setelah ancaman siksa bagi mereka yang lalai, Allah menawarkan balasan yang mulia di surga bagi orang yang ingin berubah dan kembali ke jalannya. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa tobat dan iman yang tulus akan mengantarkan kepada keberhasilan akhir berupa kenikmatan surga yang abadi. Fikulullah. Kata ilah itu terdiri dari huruf alif, lam, dan alif. Kata ilah berfungsi sebagai kata pengecualian yang sangat kuat, menegaskan bahwa pengecualian ini khusus dan luar biasa di antara aturan umum umum siksa yang berdosa. Ilah menegaskan bahwa ada kelompok tertentu yang mendapatkan pengecualian dari siksa, yaitu mereka yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Taba wa amana wa amila solihan. Rangkaian kata ini tersusun dalam urutan yang mengandung makna terdalam. Huruf ta pada taba
menandakan kata kerja yang menunjukkan tindakan kembali atau bertobat sebagai awal pembersihan dosa. Huruf waw dalam wa'amana menghubungkan kata tobat dengan iman, menunjukkan bahwa setelah bertobat yang diperlukan adalah keyakinan hati terhadap Allah dan ajarannya. Huruf waw pada wa'amila menghubungkan iman dengan amal, menegaskan bahwa iman harus diwujudkan dengan amal soleh. Huruf sod pada solihan menggambarkan bahwa amal tersebut adalah amal soleh yang harus sesuai dengan tuntunan agama. Dengan kata lain, kata ini menggambarkan urutan yang mendalam. Tobat adalah langkah pertama untuk membersihkan diri dari dosa. Iman adalah keyakinan hati yang harus dimiliki dan amal soleh adalah bentuk kontrak yang keimanan dari keimanan yang menunjukkan melalui tindakan nyata. Faulaika huruf fa menunjukkan hubungan sebab akibat atau konsekuensi. Huruf alif pada ulaika menunjukkan objek yang spesifik mengarah pada mereka yang memenuhi syarat. Penggunaan kata faulaika mengandung makna eksklusif menunjukkan bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat ini yaitu tobat, iman, dan amal soleh yang mendapatkan balasan surga tersebut. Kata ini menegaskan bahwa tidak semua orang akan menerima balasan yang sama, melainkan mereka yang benar-benar menjalani proses perbaikan diri. Wala yuzlamuna syai'a. Huruf waw menghubungkan dua bagian kalimat, yaitu menegaskan balasan bagi yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, dan lainnya menegaskan keadilan. Huruf lam dalam la menegaskan negasi atau penolakan terhadap kemungkinan adanya ketidakadilan. Huruf ya dalam yuzlamuna menandakan bentuk pasif, yang berarti bahwa mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Huruf shin pada syai'ah menunjukkan bentuk umum dari sesuatu yang sangat kecil. Sebuah benda atau tindakan menegaskan bahwa tidak ada yang terlewat dalam keadilan Allah. Kesimpulan yang saya bisa dapatkan di tadabbur tersebut adalah ayat ini menegaskan bahwa orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh akan mendapatkan rahmat dan balasan surga dari Allah. Ini menunjukkan bahwa meskipun adanya ancaman bagi yang berdosa, Allah membuka pintu pengampunan bagi mereka yang ingin berubah. Allah menjamin Allah menjamin keadilan mutlak tanpa sedikit pun ketidakadilan dan pembalasannya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ceng, Baik, jazakallahu khairan kepada Anda Aura yang telah membacakan hasil tadabburnya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak pun yang yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fathur Rahman. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Hadratul mukarramin Fadilatul Ustaz Dr. Ki Haji Amang Syafruddin LCMM wa kadzalika Ustazah Hajiah Suryanti SAGMM wa kadzalika al-asatidzah wal ustadzat hadirin wal hadirat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah wa as'adakumullahu sabahakum wa barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke dalam babu ma yasturu minal aurah, yaitu bab tentang apa yang menutup aurat. Artinya sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia mengatakan haddatsana Al-Laitsu an ibni Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anishtimalis somma wa an yahtabiya ar-rajulu fi thawbin wahidin laisa ala farjihi minhu syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang istimalis somma, menggunakan pakaian somma. Jadi somma itu sejenis pakaian yang modelnya itu panjang ya sampai sekali dapat menutup seluruh bagian tubuh. Jadi saking lebar dan besarnya pakaian tersebut, jadi kalau dipakai itu menutup ke seluruh tubuh. Jadi mulai dari leher sampai ke bawah tuh ketutup semua gitu. Ya, model kain, menutup. Wa an yahtabiya ar-rajulu fi thawbin wahidin laisa ala farjihi minhu syai'. Atau melarang pula dan juga melarang an yahtabiyar rijal, jadi ihtiba ya, pakaian ihtiba yaitu adalah sejenis kain pendek yang hanya menutupi sebagian tubuh ya, dan ini biasa yang digunakan oleh laki-laki sehingga tidak menutupi bagian kehormatannya gitu. Jadi ada bagian yang terbuka dan itu seharusnya ditutup ya, namun karena pendeknya kain tersebut sehingga terbuka ya, jadi an yahtabiyar rajul ya, ihtiba, pakaian ihtiba. Jadi dua pakaian ini dilarang oleh Rasul digunakan dalam sholat, baik yang berlebihan ya kan sampai menutup hampir seluruh tubuh, atau yang kekurangan gitu, kekurangan bahan ya. Karena sekarang banyak kita perhatikan pakaian-pakaian yang memang sepertinya kekurangan bahan gitu ya, yang harusnya bisa ditutup sempurna namun hanya sebagian saja atau mungkin sebagiannya bolong-bolong dan segala macamnya. Kemudian haddatsana Qabisah ibnu Uqbah qala, telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah, ia mengatakan haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jenis jual beli. Ada dua jenis jual beli yang dilarang. Anil limas wan nibat, yaitu al-limas dan al-libat. Al-limas itu mulamasah merupakan jual beli yang dimana pembeli itu hanya memegang sebagian dari keseluruhan barang tersebut. Ya. Jadi contoh misal beli kucing cuman disuruh pegang kepalanya aja gitu kan, badannya enggak dikasih lihat ataupun enggak dikasih secara utuh, maksudnya enggak diperhatikan secara utuh kan gitu. Atau ya beli motor gitu kan, hanya dilihatkan secara fisik luarnya saja padahal dalamnya keropos kan, mesinnya mungkin udah hilang segala macamnya gitu. Jadi hanya dipertunjukkan sebagian saja, artinya kan dari kata-kata lamasa kan, lamasa yalmas itu kan memegang, jadi hanya sebagian saja yang ditunjukkan atau yang dipegang oleh pembeli, tidak secara keseluruhan. Nah ini dilarang oleh Rasul. Karena apa ya? Karena ya khawatir akan terjadi penipuan, khawatir akan terjadinya kecurangan dalam jual beli tersebut. Artinya tidak jujur. Wan nibat, dan juga an-nibat. An-nibat itu merupakan penawaran yang seperti menipu kan gitu. Ya, ini barang nih aslinya harganya misal 3 juta kan gitu. Saya kasih diskon 500.000 jadi 2.500.000. Padahal harga aslinya cuma 2 juta. Nah, ini merupakan jenis-jenis penawaran yang menipu kan gitu. Ya, menipu dari harga aslinya. Padahal kalau misal dia jujur maka harusnya disampaikan jujur harga aslinya itu berapa, seperti itu. Wa an yashtamila as-sama wa an yahtabi ar-rajulu fi thawbin wahidin, yaitu dan juga melarang untuk menggunakan as-sama dan juga ihtiba tadi ya, sebagaimana yang sudah kita bahas ataupun sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya. Kemudian haddatsana Ishaq qala, telah menceritakan kepada kami Ishaq, ia mengatakan haddatsana Yaqub bin Ibrahim
telah menceritakan kepada kami Yaqub bin Ibrahim, qala, ia mengatakan, haddatsana ibnu akhi ibni Syihabin an ammihi qala, telah menceritakan kepada kami ibnu anak dari saudaraku, ya, itu maksudnya ponakannya, anak dari Syihab dari pamannya. Qala, ia mengatakan, akhbarani Humaid ibnu Abdurrahman ibni Aufin anna Abu Hurairah qala, telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, ba'atsani Abu Bakrin fi tilkal hajjah fi muadzinaini yauman nahri tuadzinu bimina alla an la yahujju ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan. Ya, telah datang utusan kepadaku, yaitu Abu Bakar, ya, pada haji pada saat itu, yang dimana hari tersebut pada hari nahar, ya, maksudnya setelah pelaksanaan atau merupakan bagian rangkaian dari ibadah haji. Ya, memperingatkan ketika di Mina bahwasanya tidak boleh haji setelah ini, maksudnya setelah haji tersebut tidak boleh ada yang haji yang termasuk orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik tidak boleh melaksanakan haji lagi, ya, setelah umat Islam pada saat itu melaksanakan haji, ya, terutama haji wada yang secara besar-besaran. Wala yatufu bil baiti uryanan, dan dan tidak boleh tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan uryan ataupun dalam keadaan telanjang, karena sebelumnya, ya, itu masyarakat jahiliyah, ya, ataupun kaum Arab ketika melaksanakan tawaf itu tanpa busana ataupun tanpa pakaian. Qala Humaid bin Abdurrahman, Humaid bin Abdurrahman mengatakan, "Tsumma ardafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan fa amarahu an yu'adzina bi bara'atin." Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng ataupun, ya, membarengi, ya, ataupun dalam satu tunggangan bersama dengan Ali, dan memerintahkannya untuk mengumumkan terkait dengan surah Baroah ataupun surah Taubah. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, fa'adzana ma'ana Aliyun fi ahli Mina yauman nahrin. Ya, maka Ali pun mengumumkan bersama kami pada penduduk Mina di hari nahar, ya, bahwasanya yang dikatakan la yahujju ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan. Dan informasi yang disampaikan adalah tidak boleh melaksanakan haji setelah tahun ini orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik tidak boleh melaksanakan haji dan tidak boleh tawaf di sekitar Ka'bah ataupun mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Kemudian babus sholati bi ghairi rida. Maka hadis yang barusan kita bahas atau kita baca bahwasanya menjelaskan bahwasanya tidak boleh melaksanakan sholat itu dalam keadaan aurat yang terbuka, harus benar-benar tertutup secara sempurna, ya. Untuk untuk kesempurnaan dalam sholat, karena itu merupakan syarat sah sholat. Babu sholati bi ghairi rida, bab tentang sholat tanpa menggunakan rida ataupun selendang yang lebar, ya, dikatakan selendang, ya. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, ia mengatakan, haddatsani Ibnu Abil Mawali an Muhammad ibni Munkadir qala, telah menceritakan kepadaku anak dari ayahku Ibnu Abil Mawali, yaitu Ibnu Abu Mawali Al-Mawali dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia mengatakan, dakhaltu ala Jabir ibni Abdullah wa huwa yusalli fi thawbin multahafan bihi ridauhu mawdu'un. Aku masuk, ya, menemui Jabir bin Abdullah yang saat itu sedang melaksanakan sholat dengan menggunakan kain sarung ataupun sejenis kain yang diikatkan pada tengkuknya ataupun di bagian lehernya, kemudian menutup bagian bawahnya. Falamman sarafa qulna, dan ketika beliau telah selesai, ya, kami bertanya, ya Abu Abdullah, tusalli waridauka mawdu', engkau sholat dan sebagian dari pakaianmu engkau letakkan ataupun tidak engkau gunakan, artinya hanya menggunakan sebagian dari pakaian tapi sebenarnya sudah menutup auratnya. Naam, ahbabtu an yarani al-juhalu mithlukum, ya. Ya. Aku
sangat menyukai orang yang tidak mengetahui hal tersebut seperti kalian melihat hal tersebut. Ya, artinya untuk menunjukkannya, raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hakadha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat dengan seperti ini. Artinya eh, ya Abdullah tadi ingin menunjukkan bahwasanya boleh ya melaksanakan salat dengan menggunakan pakaian yang sepertinya tidak sempurna ya tapi sudah menutup aurat ya secara utuh ya bahasa gitu. Ya bahwasanya sebagaimana yang pernah dilihat olehnya bahwasanya Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Kemudian ya selanjutnya terkait dengan babu fi kamin tusalli almar'atu fi thiyabi wa qala Ikrimah law warat jasadaha fi thawbin la ajaztuhu. Itu bab tentang seseorang sholat dengan pakaian ya maksudnya dalam berapa lembar pakaian seharusnya wanita melaksanakan sholat, artinya belum sempurna. Haddatsana Abul Yaman telah menceritakan kepada kami Abul Yaman qala yang mengatakan akhbarana Syuaibun an Az-Zuhri qala telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri yang mengatakan akhbarani Urwah anna Aisyah qalat telah mengabarkan kepada kami Urwah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atin fi murutihinna summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Bahwasanya Rasulullah SAW salat subuh ya atau salat fajar dan kemudian bersama beliau itu para wanita dari kalangan mukminat yang menggunakan pakaian yang tertutup sehingga tidak terlihat wajah mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka tanpa mengetahui siapapun siapa saja di antara mereka. Jadi nggak ada yang mengenali karena tertutup secara keseluruhan bahkan sampai wajah mereka pun tertutup begitu. Karena menggunakan pakaian tersebut. Kemudian babu idza shalla fi thawbin lahu a'lamun wa nadhara ila alamiha. Bab tentang apabila seseorang sholat dengan pakaian yang ada gambarnya ya wa nadhara ila alamiha dan ketika sholat dia melihat gambar tersebut gitu. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus qala telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus yang mengatakan haddatsana Ibrahim ibnu Sa'din qala telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad yang mengatakan haddatsana Ibnu Syihabin an Urwah an Aisyah telah menceritakan kepada kami Syihab dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedang melaksanakan salat ya di atas kain laha a'lamun ada gambarnya. Fanadhara ila a'lamiha nadratan dan kemudian beliau melihat gambar tersebut. Ya, jadi menggunakan ya sajadah lah ya sajadah tapi ada gambarnya gitu dan ketika sholat beliau melihat gambar tersebut. Falaman sarafa qala dan ketika beliau selesai beliau bersabda idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmin wa tuni bi an bijaniyati abi jahmin ya pergilah bersama dengan kain ini, maksudnya kain yang ada gambarnya ini kepada Abu Jaham dan datangkan kepadaku ya sejenis kain yang polos ataupun tidak ada gambarnya dari Abu Jaham. Fa innaha alhatni anifan an salati. Karena apa? Karena tadi gambarnya itu mengganggu ya ataupun membuat salatku tidak khusyuk ataupun mengganggu salatku ya anifan an salati. Jadi gambarnya itu gambar yang ada di kain tersebut ternyata mengganggu Rasulullah dalam keadaan salat. Wa qala Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah dan Hisham bin Urwah mengatakan dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu anzuru ila alamiha wa ana fis shalah, fa akhafu taftinani." Ya. Aku melihat ya pada gambar tersebut ketika aku sholat dan aku khawatir gambar itu menggangguku. Jadi Rasulullah SAW ya saking ingin menghindarkan dirinya dari hal seperti itu, artinya mengganggu sholatnya atau yang membuat sholatnya tidak khusyuk, dia memerintahkan untuk menukar sajadah tersebut dengan kain yang polos ya jadi tidak ada gambar. Maka ini perlu dan harus juga dilaksanakan ataupun dipraktekkan khususnya bagi ya umat Islam saat ini ya. Maka gunakanlah ketika sholat itu pakaian yang polos, tidak ada gambarnya ya. Kalaupun bukan di sajadah, maka jangan menggunakan pakaian yang khususnya di belakang itu ada gambar atau ada tulisannya kan gitu ya. Semisal ya kebanyakan dari kita sekarang kalau melihat ya khusus kalau misalnya lagi sholat ya ternyata di saf depan itu ada yang menggunakan pakaian dan ada tulisannya. Ya misal jagalah sholatmu apa segala macam ya dengan kata-katanya ya kata-kata inspirasinya kan gitu. Namun itu tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan tempatnya. Karena apa? Karena dapat mengganggu orang yang berada di belakang sholatnya. Ya, jangan jauh-jauh dengan terkait pakaian, termasuk sarung pun kalau bisa itu tulisan-tulisan yang ada di belakang sarung itu jangan sampai ada nampak oleh makmum yang di belakang ataupun orang yang berjamaah yang berada di belakang belakang kita ya. Samarinda, Wadimor ya ya gajah duduk dan seterusnya, apalagi ingin menampilkan yang paling keren gitu kan, BHS misal gitu kan ya, maka hal tersebut harus ditutup ya. Kan posisi sarung itu kan cukup lebar sehingga bisa dipindahkan tulisan itu ya berada di depan atau di samping sehingga orang tidak membaca ya di bagian bawahnya kan gitu. Khawatir apa? Khawatir tadi mengganggu orang sholat ya, mengganggu orang sholat. Maka kalau kita lihat ya sajadah-sajadah di masjid itu maka modelnya polos aja kan gitu, tidak ada gambarnya. Maka kalau misalnya ada gambarnya kalau bisa diganti. Dan juga ketika sholat ya gunakanlah pakaian yang polos ya, gunakan sarung juga sarung yang polos atau kalau misalnya ada tulisan kalau bisa tulisan tersebut disembunyikan ya, jangan ditampakkan gitu. Baik ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu jumain. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pelajaran untuk kita dan bisa kita amalkan dan kita praktekkan dan semakin menjadikan kualitas ibadah kita semakin baik untuk kedepannya. Amin Allahumma amin. Hadanallahu jumain. Wallahumma fiqh ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Fathur Rahman yang telah membacakan hadis dari kitab Sahih Bukhari pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu narasumber yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak bersama kajian tadabbur interaktif Al-Quran, tadabbur surah Maryam yang insya Allah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua, Fadilul Ustaz Dr. Kiai Haji Amam Syafruddin LCMM Hafizahullah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك. فلك الحمد يا رب أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فلك يا رب أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا يا رب ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لنا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا جميعا يا رب، دينا وأمة وجماعة وحزبا ونسبا ومؤسسة ومجلسا يا رب، ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا عبادك وإيماؤك أبناء وبنات عبادك وإيمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. فرحمنا يا ربنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا ربنا تلاوته وتدبره وتطبيقه وتوفيقه والدعوة إليه وحفظه والتعامل معه آناء الليل وآناء النهار، واجعله حجة لنا يا رب.
لا حجة علينا كما جعلته يا ربنا شفيعا لنا. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله فإن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba-hamba Allah, baik yang di TikTok khas, di TikTok Akils maupun TikTok Al-Qudwa, serta di Zoom dan juga di YouTube. Demikian halnya yang offline, para santri putra dan putri, musyrif musyrifah yang saya muliakan. Karramallahu wujuhakum, semoga Allah memuliakan wajah-wajah kalian. Bihifdzikum, dengan menjaga dan terus melindungi kalian. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Pertarungan abadi ini selalu harus kita sadari. Setiap detik syaitan tidak pernah membiarkan kita lolos, lepas, dan tidak bisa diganggu. Syaitan akan selalu mengganggu kita kapan dan dimanapun. Sehingga disebut as-sira', pertarungan abadi antara kita dengan syaitan di setiap saat. Intabihu ya ikhwan. Oleh karena itu sadari selalu, jangan lengah. Kapan saja kamu lengah, bengong, ngajinya bengong, ngelamun, itu pasti dari syaitan. Ya, Allah tidak menghendaki kalian bengong, malas. Siapapun kita dan dimanapun kita. Untuk itu puji syukur kehadirat Allah selalu kita panjatkan dan selalu kita sempurnakan. Majelis tadabbur interaktif ini adalah salah satu di antara upaya kita menyempurnakan syukur kita atas berbagai kenikmatan Allah. Terutama kenikmatan iman dan keislaman kita. Keislaman yang membimbing kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Badal iman, setelah iman adalah Islam dan ihsan. Ya. Pesan Allah yang tadi saya bacakan dalam ayat yang kerap atau sering bahkan menjadi tumpuan pembahasan saya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, pertama jelas di sini panggilan Allah kepada orang beriman agar kita menyempurnakan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang-orang beriman, berimanlah kalian, kata Allah.
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah memanggil orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Takwa sederhana sekali. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan tentunya diawali dengan memahami apa sih yang diperintahkan Allah dan apa saja yang dilarang Allah. Lagi-lagi dengan sederhana dan Allah sederhanakan cara kita memahami apa yang Allah perintahkan dan Allah larang itu cukup dengan baca saja Al-Quran. Demikian halnya sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ semuanya dijelaskan. Tergambar, terpetakan seluruh konsep. Apa konsep itu? Konsep itu apa? Kemarin kita sudah bicara. Simbol dari fakta atau abstraksi yang ada di pikiran kita tentang suatu fakta. Faktanya Allah Maha Ada, Maha Menciptakan, Maha Mengatur. Dalam aturan itu ada perintah, ada larangan. Ya. Nah, semua fakta tadi masuk dalam benak pikiran kita dalam bentuk data. Data itu menjadi suatu pengetahuan. Maka pengetahuan tentang apa saja yang diperintahkan. Sederhana sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kalaupun kita tidak sampai mengetahui hukum yang 5. Mana wajib, mana sunnah, mana jais, mana makruh, dan mana haram, cukup pahami saja. Awak segala sesuatu yang Allah perintahkan, mau wajib, mau sunnah, jalankan. Sebaliknya segala sesuatu yang Allah larang, tinggalkan. Jadi dengan 2 sikap itu selesai sudah. Kalau ternyata wajib, alhamdulillah kita dapat pahala. Kalau ternyata sunnah perintah itu, kita juga dapat pahala. Kalau ternyata jais atau boleh, ya kita mungkin nggak dapat pahala ataupun dosa. Nah, pada saat kita menjauhi larangan, kalau ternyata larangan itu haram, alhamdulillah bebas. Dan jika larangan itu makruh, sama. Kita juga terbebas dari segala bentuk yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, baik itu bersifat haram maupun bersifat makruh. Itu sederhananya ma'asyiral muslimin. Takwa itu di situ. Makanya alhamdulillah setiap hari terus kita pelajari. Ya, bagaimana kita memahami mana perintah Allah dan mana larangan Allah itu yang didukung oleh sejumlah fakta-fakta yang menguatkan kenapa Allah memerintahkan dan kenapa Allah melarang. Lebih jauh, bagaimana kita bisa menjalankan maupun meninggalkan tadi, seluruhnya telah dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang datanya begitu lengkap, sempurna. Mulai dari urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan umat, urusan bangsa, urusan negara, bahkan urusan dunia secara keseluruhan. Seluruh data, dokumen terkait dengan kehidupan Nabi yang menjelaskan Al-Quranul Karim dalam kehidupan atau secara operasional. Jadi kemarin kita bicara definisi operasional.
Definisi operasional itu contoh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendefinisikan tentang sholat. Gimana sholat itu? Lihat operasional. Dijabarkan tadi di dalam hadits-hadits Nabi yang dibacakan dari kemarin oleh guru-guru kita dari kumpulan hadits Sahih Al-Bukhari. Mulai dari cara kita bersuci, kemudian hari ini tentang menutup aurat. Gitu ya, aura. Makasih tadi, presentasinya bagus sekali. Cuman kecepatan. Jangan cepat-cepat lah, santai saja. Ya, hadirin sekalian yang saya muliakan. Definisi operasional, bagaimana mengoperasikan tentang sholat, zakat, puasa, haji. Dioperasikan itu bisa dijalankan. Karena ada konsep yang susah dijalankan. Sedangkan konsep-konsep Quran seluruhnya bisa dijalankan. Termasuk masalah-masalah transendental, masalah-masalah gaib. Itu bisa dijalankan oleh kita. Dan contoh menjalankan terbaik itu adalah seluruhnya terdokumentasi di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada alasan kita. Tidak ada alasan nanti atau argumen di hadapan Allah, ya Allah aku nggak tahu apa-apa, nggak ada. Ya Allah aku nggak ngerti itu sholat apa, nggak ada. Semuanya sudah dicontohkan langsung. Bahkan dokumen Nabi itu mulai dari perkataan, konsep-konsep yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian konsep operasional yang dilaksanakan langsung oleh Nabi, di mana tidak ada satupun kata dalam Quran maupun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dinyatakan dalam kehidupan, dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kehidupan, apa itu kematian, seluruhnya sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jazakumullah bagi yang sudah join ya, yang sudah join maupun yang sudah. Saya ada tamu di sini namanya Pak Cahyadi Takaryawan. Mangga silakan Pak Cahyadi gabung kapan-kapan ngisi tentang taujih keluarga atau tadabbur Al-Quran dalam konteks membangun keluarga. Ya, Pak Cahyadi jazakallah sudah hadir. Mangga silakan saya invite untuk bisa masuk. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitulah kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan pada kita bagaimana kematian itu disambut oleh beliau. Ya, saat beliau diberikan pilihan kemarin, ya, pada Sirah Nabawiyah, digambarkan menjelang wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan pilihan antara tetap di dunia dan tetap masuk surga nantinya atau mau langsung ketemu Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih segera bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau spekulasi, nggak mau judi dengan kehidupan dunia, walaupun tetap dijamin beliau tetap masuk surga nantinya enggak. Begitulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh suri tauladan buat kita dalam kehidupan. Jadi seluruhnya mulai dari iman, takwa, sebenar-benar takwa sampai kematian dalam keadaan muslim, sekali lagi sudah lengkap datanya dan dokumennya, baik yang berupa perkataan maupun berupa perbuatan, termasuk ketetapan-ketetapan lain. Nabi nggak melakukan, tapi Nabi setuju. Ya,
Persetujuan Nabi SAW menggambarkan betapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya dari surah Maryam yang kita tadabburi pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang manusia-manusia yang secara garis besar terbagi kepada mereka yang beriman pada Allah dan kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya mendapatkan busra, kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Janji Allah Maha benar. Mereka tadi digambarkan oleh ananda kita menghuni surga Aden. Surga tempat tinggal mereka nanti di hari kiamat. Namun orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terus saja mempertanyakan, memperdebatkan kematian dan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka dalam firman-Nya di sini ayat 66 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Manusia yang kufur tentu saja al-insan di situ khusus manusianya manusia yang kufur. Berkata aidza mamitu, dikatakan yaqulu, bahkan diungkapkan dalam fi'il mudhari, di mana kalian tahu fi'il mudhari itu fi'il yang continuous, fi'il yang terus berlangsung. Artinya sampai hari ini ada aja manusia yang ngomong kayak begini. Bagaimana omongannya? Aidza mamitu lasawfa ukhraju hayya. Apakah apabila kami nanti mati, apakah nanti kalau saya mati la saufa ukhraju hayya, aku akan dikeluarkan dalam keadaan hidup kembali alias dibangkitkan? Begitulah pertanyaan mereka. Dan sekali lagi sepanjang sejarah manusia ada saja yang ngomong kayak gitu. Nggak percaya tentang hari kiamat, tentang tidak percaya dengan kebangkitan dari kubur. Maka Allah menjawab, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun syai'a. Tidakkah manusia tadi itu ingat? Bacaannya boleh dua, Fatih. Awala yadhkuru, ayatnya sudah kelihatan oleh kamu. Atau awala yadzakkaru. Abdul Aziz, bacaannya dua. Boleh awala yadhkur, artinya apakah manusia tadi ingat, tidak ingat. Kalau yadzakaru artinya mengambil pelajaran. Tidakkah manusia tadi mengambil pelajaran? Anna khalaqnahu, sungguh kami telah menciptakannya min qablu, sebelum ini. Artinya manusia tadi pun sudah diciptakan orang tuanya, bapaknya sebelum-sebelumnya. Allah yang menciptakan. Termasuk dia walam yaku syai'a. Dan dia saat itu tidak pernah menjadi apa-apa. Jangankan siapa-siapa, apa-apa aja enggak. Misalkan sekedar jadi tulang enggak ada. Sekedar jadi gigi enggak. Sekedar jadi kuping enggak. Apalagi jadi manusia. Tetapi Allah lah yang menciptakan mereka menjadi manusia tadi itu. Di sini penting anak-anakku sekalian mengambil pelajaran, selalu mengingat jati diri kita. Kita berasal dari mana, dari siapa, dari sesuatu yang tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Kenapa pas diadakan dan ada kita menjelma jadi manusia, kemudian kita sombong terhadap Allah Azza wa Jalla?
Fawarabbika lanahsyurannahum, kata Allah selanjutnya, maka demi Tuhanmu. Lihat, sampai Allah bersumpah. Kata orang Arab, orang-orang Baduy ini heran. Allah yang maha benar, maha pasti, sang penciptanya itu sampai bersumpah. Sampai bersumpah di hadapan manusia. Menunjukkan apa kira-kira? Betapa kalau bahasa kasarnya gobloknya manusia gitu ya. Itu kasarnya. Betapa bego, betapa bodohnya manusia sampai-sampai Tuhan penciptanya saja bersumpah. Ya, itu bahasa, mohon maaf kalau saya agak kasar di sini. Hanya menunjukkan karena betapa bodohnya manusia sampai Tuhannya bersumpah. Saking tidak percayanya dia kepada firman Tuhan. Lalu kenapa Allah bersumpah? Disinilah Allah bersumpah karena Allah begitu bijaksana. Allah ingin meyakinkan manusia dengan seyakin-yakin. Kalau sudah sampai aku bersumpah dia tidak percaya juga, itu urusan dia. Kan begitu. Kalau saya ingin meyakinkan pada siapapun sampai saya bersumpah, wallahi demi Allah, dia nggak percaya juga, ya sudah. Itu urusan dia. Tapi paling tidak saya sudah berusaha meyakinkan kepada siapapun. Nah ini penting. Apalagi datang dari Allah. Fawarabbik, hai Muhammad, maka demi Tuhanmu, hai Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya. Sampai-sampai dikuatkan lanahsyurannahum, lamnya lam taukid. Lam taukid itu untuk penguatan. Wakada yuwakid taukidan artinya penguatan. Nahsyura, kami kumpulkan. Nunnya pun nun taukid. Dalam bahasa Arab nun taukid itu ada dua. Ada thaqilah, ada khafifah. Nah di sini digunakan yang thaqilah. Penguatan yang begitu berat sekali. Bukan penguatan yang ringan. Bayangkan ada lamnya lam taukid. Nunnya nun taukid thaqilah. Coba. Ditambah dengan sumpah. Ada 3 lapis di sini. Lapis kekuatan untuk meyakinkan. Yang pertama apa? Sumpah. Yang kedua, lam taukid. Yang ketiga, nun taukid thaqil. Jadi kalau Allah sudah bersumpah, sama sekali tidak pernah. Maaf anak-anakku sekalian, jangankan bersumpah. Allah bicara biasa saja tanpa sumpah, itu sudah benar dan sudah pasti benar. Apalagi sampai Allah bersumpah. Fawarabbika, maka demi Tuhanmu hai Muhammad, lanahsyurannahum, kami akan kumpulkan mereka, wasyayatin. Perhatikan anak-anakku sekalian. Kenapa Allah sebut wasyayatin dan kami kumpulkan mereka dan setan-setan? Karena memang setan-setan itu yang berhak berkumpul dengan mereka yang telah disesatkannya. Disesatkan oleh siapa? Oleh setan. Masih ingat surah Ibrahim ayat 22. Apa bunyinya? Siapa yang hafal? Ibad. Surah Ibrahim ayat 22. Baca. Saya ingin sampaikan kepada jamaah, ya, bagaimana hubungan orang-orang yang disesatkan setan dengan setan. Kalau memang disesatkan setan, ya Allah, kenapa mereka masuk neraka? Kita lihat, kenapa mereka masuk neraka. Baca. Wa qala syaitanu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا Ah, waktu بمصرخكم kemarin وما 2 minggu keluar, Kak. أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. اقرأ الترجمة. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagi terhadapmu melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Jelas sekali. Kalau ada protes, kenapa kalau memang kami disesatkan setan, toh kami kemudian masuk neraka? Setan gak mau disalahkan, kata setan betul. Ya, Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah sudah berjanji pada kalian dengan janji kebenaran. Tapi kalian gak percaya. Wa wa'atukum, sementara aku pun hanya bisa berjanji, Kamila. Jadi setan itu cuma bisa berjanji. Jelas Rantisi? Ya. Salah siapa? Fastajabtum li, kata setan, kamu saja yang merespon aku. Kalian yang menjawab dan mengikuti janjiku. Wa ma kana 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kata setan, aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma ngajak kamu, kamu saja yang ikut. Gitu. Kira-kira kamu lagi diam di kamar, mau ikut nggak? Ya, terserah dia mau ikut mau enggak. Ya, gitu. Nah, setan tuh cuman bisa ngomong gitu tuh, Faris. Kata setan, aku cuman ngajak. Illa an da'autukum, bahkan wa makana li 'alaikum min sultanin. Aku tidak punya kekuasaan apapun. Sultan, kewenangan maksa kamu enggak. Ran, perhatikan ungkapan ini. Dalam sekali. Kata setan, aku cuma bisa ngajak kamu, kamu saja yang ikuti aku. Fastajabtum li, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci aku, caci saja dari kamu sendiri. Aku pun sebenarnya, kata dia, aku pun mengingkari kamu mempersekutukan aku dengan Allah. Nah, aku nggak bisa menyelamatkan kalian dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Subhanallah, begitu bijaksananya Al-Quran menjelaskan wal Quranil Hakim, kata Allah, demi Quran yang bijaksana. Bagaimana tidak bijaksana? Ghaziah, Allah sudah bocorkan pada kamu. Ya, ini bocoran dari Allah. Apa yang bakal dikatakan oleh setan nanti di hari kiamat. Allah sudah bocorkan buat kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Allah katakan lanahsyurannahum wasyayatin. Maka kami akan kumpulkan mereka dan setan-setan. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiya.
Kemudian kami akan hadirkan mereka seluruhnya haula jahannam jithiya. Di sekitar neraka jahannam itu dalam keadaan bertekuk lutut mereka. Paham belum? Jithiya artinya apa? Bertekuk lutut. Apa? Nah, terus apa lagi kata Allah? ثُمَّ لَنَزْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Dan kami akan cerabut dari setiap kelompok orang-orang kafir itu. Mana di antara mereka yang paling keras pembangkangannya terhadap Allah Ar-Rahman. Ya, itiyya, membangkang, durhaka, menentang Allah. Nah tentu dari sekian banyak, misalkan sekarang kita melihat ya di mana di Gaza. Di Gaza ini kalau kita memperhatikan, coba kalimat min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya itu sangat nyata. Ya, di Israel juga kelompok-kelompok itu macam-macam. Ada yang cuman ikut-ikutan, ada yang memang penggagas betul-betul. Udah bantai aja lah, Hamas itu bantai. Oke, Hamasnya dibantai, tapi kenapa rakyatnya dibantai? Jadi otak mereka itu hampir seluruhnya sama prajuritnya itu sudah pokoknya semua penduduk Gaza itu Hamas. Anak kecilnya aja masih bayi itu adalah Hamas. Makanya dibantai oleh mereka. Itu kan sudah gila. Ya, alias jahat banget. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak, mohon maaf tidak sapa satu persatu yang di TikTok. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سلي. Kemudian kata Allah, sungguh kami maha mengetahui orang-orang yang lebih utama memasuki jahanam itu. Siapa yang didahulukan, siapa yang lebih utama masuk jahanam? Allah maha tahu semuanya. Wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah di antara mereka, di antara kalian, ini kalian kepada siapa? Orang-orang kafir. Illa wariduha, kecuali pasti dia akan mendatanginya. Warada yaridu, datang. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Adalah hal tersebut atas Tuhanmu merupakan kepastian yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatman didahulukan dari maqdiyan. Bisa saja maqdiyan hatma, tapi Allah dahulukan kepastiannya. Ya, maqdiyan, sesuatu yang Allah putuskan. Thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Terus Allah sisipkan sedikit saja. Jangan khawatir dengan orang-orang yang bertakwa. Karena kami kata Allah kemudian akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Namun balik lagi Allah menyebutkan wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ya. Namun kami akan biarkan orang-orang zalim di dalam neraka itu jithiya. Sekali lagi, bertekuk lutut mereka. Semoga Allah melindungi kita. Itulah ibrah berharga di pagi hari ini, masyaallah muslimin. Jangan pernah meragukan kitabullah. Apalagi kufur terhadap kitabullah. Dan ini merupakan suatu pertarungan abadi. Kita diuji oleh Allah Bapak Ibu sekalian dengan persoalan ini.
persoalan iman ataukah kufur. Yakin kepada Allah dengan sepenuh keyakinan. Meyakini seluruh janji Allah, seluruh firman Allah, seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan katakan dalam Quran maupun sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti dengan perkataan-perkataan Allah ini, dengan firman Allah itu detail banget nanti. Misalkan mohon maaf selama ini kita percaya Allah itu adalah pencipta, Allah adalah Tuhanku. Ketika dikatakan Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah beriman kepada Allah, kemudian kata Nabi beristiqomahlah. Nah kita diuji dalam konteks istiqomah itu. Ya, diuji, betul-betul diuji. Kalau masih kita mengandalkan selain Allah, maka di situ ada catatan masalah. Makanya Allah menegaskan pada kita dengan kalimat-kalimat sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Misalkan ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Betul nggak kita mengesahkan Allah? Itu mufid. Betul nggak sih kita ini benar-benar mengesahkan Allah? Mengesahkan Allah kemarin uluhiyatihi, dalam ketuhanan Allah sebagai yang disembah. Yang kedua rububiyatihi, kita mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang benar-benar menciptakan, mengurus kita sehingga kita tidak pernah merasakan sedih atau gundah gulana, takut tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan itu, padahal Sang Pencipta kita yang menciptakan kehidupan sudah jamin. Ya. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Bagaimana kita mentauhidkan nama-nama Allah? Tidak ada sekutu bagi nama Allah subhanahu wa ta'ala maupun sifat-sifat Allah azza wa jal. La mathil. Tidak ada pembanding maupun sekutu. Tidak ada yang menandingi sedikit pun. Nah itu semuanya pengalaman hidup Bapak Ibu sekalian. Ketika saya merasakan Ar-Rahman, Engkau adalah yang maha pengasih. Tiba-tiba muncul orang yang begitu perhatian sama saya, memberikan segalanya pada saya. Kemudian akhirnya saya sedikit berbagi kasih sayang itu kepadanya. Oh ternyata ada yang begitu perhatian dan kasih sayang pada saya selain Allah. Itu saja sudah bahaya. Jelas ya, Ustaz Munawwar. Jadi qul huwallahu ahad itu satu kata itu jelas akan menguji kita seberapa jauh kita benar-benar mengesahkan Allah. Masuk lagi kepada kalimat Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Pernah saya sampaikan kadang-kadang kalau saya butuh uang, butuh banget. Saya minta ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak kelihatan. Tapi ternyata ada orang datang ngasih duit ke saya, ini Ustaz lumayan 10 juta. Alhamdulillah senang banget kita. Dan saya bersenang luar biasa bahagianya dengan pemberian dia. Kalau hati saya ternyata mengatakan, oh orang ini lebih hebat daripada Allah, bahaya. Naudzubillah min dzalik. Ya kan itu yang selalu digoda oleh setan melalui para ateis. Ateis itu mengatakan kepada kita, coba kalian buka tangan kamu, minta ke Allah, ya Allah beri aku permen. Dulu kan suka begitu katanya tuh anak-anak sekolah. Nggak ada kan? Nggak ada. Coba minta ke Bapak. Ya Bapak bagi kami permen, langsung dikasih satu-satu. Lihat mana yang hebat, Allah atau saya? Ya anak kecil. Oh Bapak dong yang lebih hebat. Tuhan ada enggak? Tuhan enggak ngasih apa-apa pada kalian. Sementara aku ngasih kepada kalian. Cuman digoda atau dijebak kayak begitu. Padahal dia tidak sadar. Orang tersebut bisa memberi karena kehendak Allah. Kemarin, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidak pernah kami bisa turun
Kami bisa melaksanakan apapun kecuali atas perintah Tuhanmu. Latifun bi'ibadih. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Saking lembutnya kadang-kadang kita nggak ngelihat bahwa Allah itu ngasih ke kita. Ngasihnya lewat suami gitu ya, Bu Nisa. Ngasihnya lewat istri, ngasihnya lewat ini segala macam. Padahal seluruhnya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Nggak pernah turun apapun kecuali atas perintah Tuhan. Yazidu fil khalqi ma yasha. Inna wa'dallahi haqqun. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian pertarungan kita. Saya tegaskan sekali lagi, kenapa pertarungan kita? Memang kita bertarung dalam keyakinan ini. Faktanya Allah yang maha lembut, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, akbar, Allah maha besar perhatiannya pada kita. Tapi perasaan kita tidak seperti itu. Kita lebih percaya pada selain Allah. Bahwa dia lebih berjasa, lebih hebat, lebih perhatian pada kita. Ya, sampai-sampai membuat kita, ya, kalau kita ditinggalin orang tersebut, kita kecewanya luar biasa. Padahal masih ada Allah yang maha mendampinginya. Allah diabaikan, orang itu dicari-cari. Betul, Fat? Sekali lagi Allah yang mendampingi kamu setiap saat diabaikan. Sementara ada orang yang kamu anggap berjasa, hilang kamu cari-cari. Padahal ada Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian, iman kita masih seperti itu. Ya, iman kita masih seperti itu. Wallahu alam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan terdebur pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan Bersantri yang berbahagia, masih ada waktu sekitar 9 menit ke depan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin bertanya, berkontribusi, memperkaya kajian pada kesempatan. Assalamualaikum Ustaz Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga, Prof. Dipersilakan. Mohon maaf kemarin dah sempat bergabung saya di Kabupaten Sopeng lagi nih Pak Kiai. Masya Kemarin Allah. driver dari Makassar ke Sopeng kurang lebih 109 kilo dari Makassar. Masya Allah. Ini luar biasa lagi pencerahan yang diberikan kepada kita. Dan insya Allah lebih meyakinkan pada kita semua ini bahwa hidup ini adalah pilihan. Dan saya sangat yakin bahwa hakul yakin kita terhadap Al-Quran sebagai firman Allah itu sangat menentukan nanti keimanan kita terhadap rukun-rukun iman yang lain dan sangat menentukan sikap dan tindak laku kita di dalam melakoni hidup dan kehidupan. Nah, disinilah memang membutuhkan akidah yang kuat, keyakinan yang kuat. Eh, siapa sih sebenarnya itu Tuhan? Saya kira Rasulullah menerima ayat selama 13 tahun itu kan tentang akidah memperkenalkan Tuhan dan memperkenalkan bagaimana tadi gambaran eh, apa kelompok munafik dan kafir, eh, bagaimana ganjarannya, bagaimana balasannya yang disampaikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran yang harus kita yakini ya. Tetapi untuk mengantar kita untuk hakul yakin dengan ilmu yakin yang ada dalam Al-Quran, memang hakul yakin kita terhadap Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga eh, saya ulang lagi bahwa Tuhan itu
memperkenalkan dirinya tadi disampaikan oleh oleh Pak Kiai ya di dalam Al-Quran, memperkenalkan sifat dan namanya yang perlu juga dipelajari dan yang perlu kita yakini bahwa sifat-sifat mulia itu sudah diinstal masuk ke dalam diri kita semua. Jadi kita memiliki potensi cerdas, potensi jujur, potensi adil, potensi peduli. Nah, inilah yang harus kita aktualkan di dalam kehidupan dengan mulai dari belajar, meyakinkan diri kita ya. Di mana mempelajari di mana rahman kasih sayangnya Allah di ciptaannya. Ya. Nah, sehingga memperkuat lagi dengan konsep integrasi nanti bahwa apapun yang dipelajari, ayat-ayat kauniyah yang dipelajari, pasti kita temukan rahman kasih sayangnya Allah di dalam ciptaannya itu ya. Kita bisa temukan di jantung kita bisa temukan di sel-sel tubuh kita bisa temukan ketika kita belajar atmosfer, kita belajar matahari. Sekali lagi ini betapa dibutuhkannya untuk mengantar kita hakul yakin dengan memadukan antara kaulia dengan kaunia. Nah, eh, tetapi salah satu jalur tadi untuk memahami Allah itu memahami diri secara mendalam. Dan rupanya perintah untuk memahami diri itu kan ada. Hentaklah setiap diri itu memahami dirinya dari apakah aku ciptakan. Ya, yang terkadang Allah langsung menjawab ketika itu seharusnya memang dipahami oleh hambanya, langsung Allah menjawab bahwa aku ciptakan dari air yang terpencar. Dari mana air terpencar itu? Dari berasal dari tulang sulbi dan tulang dada. Nah, tetapi bagaimana sumbernya dari mana? Kemudian kita bisa mengkaji lagi kan? Mengkaji tadi, oh sumbernya dari air. Di mana rahasianya kebesaran Allah di balik air? Oh, air membentuk sel. Bagaimana jalurnya bisa masuk membentuk sel? Bagaimana peran pertumbuhan misalnya? Ya, apakah unsur tanah itu langsung dimakan? Tidak kan? Unsur tanah itu diserap oleh tanaman, kemudian kita makan tanaman, sehingga dengan sendirinya nanti dengan belajar, cara belajar begini kita bisa memahami sistem kehidupan yang saling berhubungan dan akhirnya kita bisa menghargai lingkungan, kita bisa menghargai seluruh makhluk. Nah, kita juga bisa lebih mantap, kita punya apa namanya, sikir. Jangan hanya membesarkan Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, tetapi tidak kita tunjukkan di dalam kehidupan kita ini bahwa betul kita membesarkan Allah kan? Karena mungkin tidak diawali dengan renungan, tidak diawali dengan tafakkur. Sehingga saya katakan tasbih, tahmid, tahlil itu dia lebih bermanfaat ketika memang diawali dengan tafakkur. Kenapa kita besarkan Allah? Wah, luar biasa. Sel tidak bisa hidup ya, yang mau belajar biologi. Jadi makanya nanti pakai bahwa pemahaman kita terhadap Allah itu nanti itu eh, sesuai dengan tingkatan keilmuan yang kita diberikan Allah kepada kita. Eh, dan terkadang terbalik bahwa sensitivitas spiritualnya orang awam yang tidak terlalu tinggi ilmunya, tidak banyak titelnya, terkadang lebih sensitif. Sehingga dia lebih bijak bersikap. Orang-orang tua kita yang tidak banyak ilmunya tetapi tinggi pemahaman bertuhannya, dia terkadang lebih memiliki sensitivitas spiritual dibanding dengan kita ini. Bahkan ada ilmu yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, inilah pelajaran-pelajaran kehidupan. Sekali lagi, kata kuncinya bagaimana hakul yakin terhadap Al-Quran dan bagaimana kita mau mempelajari. Bagaimana mempelajari karena tidak cukup hanya kita katakan saya beriman kepada kitab suci. Tetapi kita tidak pelajari. Saya ulang lagi bahwa rupanya 3 kosakata untuk berinteraksi itu harus kita renungkan. Ikra, 63 kali kalau tidak salah. Kemudian tadabbur. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman ilmuwan itu, teman-teman ilmuwan masuk sampai ke tadabbur. Ya minimal 4 ayat di situ bahwa Allah menyampaikan Al-Quran ini adalah kitab suci yang diberkahi, tadabburilah ayat-ayatnya. Karena saya bilang salah satu definisi tadabbur itu kemampuan kita untuk menghubungkan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dengan peristiwa yang disampaikan. Ya, jadi ayat tentang hujan saya padukan dengan bagaimana pembelajaran hujan itu akhirnya nanti lebih komprehensif sekali lagi ilmu kita. Begitu pula misalnya ilmu politik, ilmu ekonomi. Jadi seorang ilmu ekonomi sudah harus mampu mentadabburi, jangan hanya dibaca, apalagi dijauhi. Apalagi terbawa dengan pemikiran-pemikiran filsafat lama bahwa ketika hal-hal spiritual digabung dengan rasional itu, ilmu itu tidak bisa berkembang, keliru besar. Dan kita sudah terbawa 400 tahun.
Saya ulang lagi bahwa 6 abad Islam mengetahui iptek itu kan tidak terdikotomi. Tetapi ketika dikuasai oleh Barat, ya dihilangkan ruhnya ilmu. Dan kita terbawa terus menganggap orang lain lebih hebat daripada kita. Saya kira hanya itu pakai motivasi lagi. Dan sekali lagi bahwa rakitan ilmu masa depan sudah ada di aku dua. Jadi anak-anakku jangan ragu lagi. Serius untuk mengikut belajar. Anda akan menjadi corong peradaban di masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti itulah Prof. Mir selalu memotivasi dan mendukung, mensupport apa yang kita kerjakan sambil kita berbenah ya Prof ya. Selalu kita benahi, kita rapihkan lagi langkah-langkah kita dan tadabbur ini sudah kurang lebih hampir 4 tahun ya. Sebentar lagi, kurang lebih 1 bulan lagi, kita masuk tahun yang kelima ya dari Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran ini. Sekarang tahun keempat sudah akhir bulan dan kita memasuki tanggal 1 Dzulhijjah hari ini. Saya berharap sebagaimana 10 terakhir bulan Ramadan ya dan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki kedudukan yang tidak kalah penting daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, wal fajri walayalin ashrin itu para ulama menafsirkan demi waktu fajar dan hari-hari 10. Hari-hari 10 itu dua. Yang pertama hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, 10 pertama ini termasuk tanggal 10-nya nanti ketika kita menyembelih kurban. Puncaknya fasholli li rabbika wanhar. Ya, sholatlah dan sembelihlah kurban. Mudah-mudahan seluruh jamaah di sini kalau mau ikut berkurban sendiri-sendiri boleh, bisa juga mengirimkan kurbannya ke Al-Qudwah boleh, menitipkan ya berapapun silahkan. Syukur-syukur 1 ekor kambing, apalagi 1 ekor sapi ya. Maka silahkan kami menampung dan tolong Pak Aceng dikasih nanti di grup untuk di-share ya kontribusi Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya itu, tentu saja sebelumnya kita juga sekali lagi 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kita optimalkan dengan amal terbaik. Tidak tidak langsung ya dipraktekkan oleh Nabi tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak. Yang utamanya nanti di tanggal 9 itu yang sangat-sangat disunnahkan betul. Namun bagi yang mau mengisi hari-hari tanggal 10 ini dengan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8-nya, bahkan tanggal 9-nya tadi, silahkan saja dengan niat iman dan wahtisaban. Ya, niatnya secara global ini ingin mengisi ya bulan ini atau 10 pertama bulan ini dengan kesalehan-kesalehan. Dengan amal-amal saleh yang sangat luar biasa. Infak sodakohnya juga enggak silahkan, apalagi puncaknya nanti dengan berkurban. Ya, begitu halnya dengan tahajudnya, dengan wiridnya, dengan tilawah Qur'annya. Seperti kita mengisi 10 terakhir bulan Ramadan dengan puasa, dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya, dengan tilawah Quran, dengan infak sodakohnya, dengan silahkan dioptimalkan sebaik-baiknya. Syukur-syukur hari ini para santri bisa berpuasa. Ustadz nggak sahur, nggak harus sahur. Coba aja, buktikan tanpa sahur ternyata bisa kok. Insya Allah. Tubuh kita masih cukup kuat untuk berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan. Ya, karena nanti ketika kita lapar tuh gozi, maka bagian tubuh kita nanti akan mensuplai, terutama lemak. Ya, lemak-lemak itu akan digantikan atau akan diolah menjadi energi, energi yang membuat kita bisa bertahan. Makanya kenapa orang berpuasa itu nanti jarang ada lemak yang tersimpan. Kenapa? Sebab lemaknya nanti diolah jadi energi. Ya, makanya cenderung kurus, ya cenderung ya
Tidak selamanya, kecuali kalau masih bertumpuk. Ya, bertumpuk itu karena makannya memang nggak berhenti. Ya, cuman nuker makan pagi ke sahur, kemudian sore harinya ke malam hari, itu aja. Apalagi makannya banyak, ya, maka dia nggak kurus-kurus. Ya, coba aja kamu kalau pakai model intermittent fasting, puasanya orang yang diet misalnya dengan misalkan kamu nggak makan satu kali, ya, atau ya kan makan tuh sebenarnya normalnya cuma dua, jadi yang satu kali nggak makan. Jadi makannya nanti aja ba'da. Kalau kamu gini, misalkan kamu tadi makan malam itu sekitar jam 6 umpamanya selesai atau jam 7. Nanti makan-makan lagi jam 12 siang. Ya, itu saja intermittent fasting yang bagus banget buat kesehatan. Jadi ada apa namanya? Ada teori yang tadi Ustaz sampaikan bahwa saat itulah nanti ada bagian tubuh yang justru mensuplai makanan dari dalam tubuh kita sendiri berupa lemak. Lemak itulah yang nanti akan digantikan. Jadi sebenarnya kalau manusia itu nggak makan 3 hari 3 malam, insya Allah tidak akan meninggal dunia karena faktor tidak makan, ya. Ya, bahwa dia lapar, ya, bahwa dia lapar, ya. Tapi laparnya pun insya Allah tidak akan membuat dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena energinya masih akan hadir, akan diolah dari bagian tubuh yang lain, terutama lemak-lemak yang memang tertimbun di dalam tubuh kita. Ini mohon maaf, saya juga masih teori yang begini, belum bisa saya praktekkan, tapi paling tidak Alhamdulillah dengan saum kita bisa mempraktekannya dengan baik. Ya begitulah din yang kita cintai, tidak ada yang bertentangan dengan kehidupan, tidak ada yang bertentangan dengan alam. Tadi Prof sampaikan betapa din yang kita cintai selalu selaras dengan kehidupan kita yang nyata insya Allah. Itu pesan saya terakhir dalam mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana firman Allah, walayalin ashrin, Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Nah, malam-malam 10 itu ada dua. Ada malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, ada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Nilainya sama, insyaallah. Wallahu a'lam. Pak Aceng, silahkan dicukupkan, insyaallah. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, jam 7:37 waktu Indonesia bagian Barat, dan tadi sempat mengingatkan bahwa hari ini kita sudah memasuki insya Allah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tentu kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan di bulan ini insya Allah. Dan tadi juga disampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin turut berkorban di Yayasan Islam Al-Qudwa, kami persilahkan. Nanti informasinya mungkin bisa kami sampaikan di grup Majelis Matrik insya Allah. Ya Pak Aceng, niat yang penting, niat dulu semuanya. Niat untuk berkorban insya Allah. Niat dulu semuanya. Ya, terutama yang hadir di TikTok, yang hadir di Zoom maupun di tempat lain. Ya, juga para santri. Halo para santri, kalian niatnya? Niat untuk berkorban insya Allah. Ya, dananya Allah yang menyiapkan, bukan aura, bukan nanti. Ya, siapa tahu dengan niat yang kuat, tiba-tiba ada saja orang tua datang ke sini. Aura, kamu eh apa itu kurbannya di Al-Qudwah ya? Alhamdulillah. Padahal nggak minta sama mama. Aku niat aja ke Allah. Ya Allah, aku pengen banget kurban di tahun ini, insya Allah. Ya, dengan niat yang kuat. Kalaupun nggak kesampaian, ternyata Allah sudah mencatat niat kita dengan kebaikan. Ya, itulah niatul mu'min khairum min amalih. Itu masuk dalam kategori niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kalau dari niat dilakukan lagi, ada amalnya jauh lebih baik tentu saja. Masing-masing punya keutamaan dan derajatnya. Wallahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan masih ada 10 hari insya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu dan santri yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi Billahi minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astagfirullah. astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا Amin. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا Amin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan jazaa kepada guru kita, kepada para narasumber, kontributor dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadr wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Waalaikumsalam Kiai, Mas warahmatullahi Aceh, wabarakatuh. makasih. Sama-sama Prof. Mir. Eh, Juga Bu Ana Fatimah sama-sama Ya, Bu Ana. Jazakumullah khair jazaa semua yang sudah amin, hadir. amin. Tut ya. Saya pamit kepada semua. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. semuanya. Sore ini cateringnya apa, Mah? Hmm.